ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sallallahu lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa khususan ila murabbina almarhum Dr. Muhammad Ridwanullah Tauhid syaulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Babul ijtihadi. Sampai situ. Bermula ini satu bab menjelaskan tentang ijtihad. Ketika kita mendengar ada istilah, yang pertama kita harus tahu dulu definisinya, ya, maknanya. Nah, dari makna itu nanti kita bisa paham inti dari maksud itu apa. Ya. Babul ijtihad. Apa arti ijtihad? Al-ijtihadu adapun makna ijtihad bazlul majhudi fi tahsilil maqsudi, mencurahkan kemampuan, ya, segala kemampuan al-majhud fi tahsilil maqsudi, di dalam menghasilkan al-maqsudi, tujuan atau apa yang diinginkan. Ketika seorang ingin mewujudkan apa yang dia inginkan, dia kerahkan tenaganya, dia kerahkan waktunya, fisiknya, kemampuannya, maka itu maknanya ijtihad. Nah, orang yang melakukan ijtihad ini, ya, itulah yang disebut dengan mujtahid. Ya. Jadi kita sebagai orang muslim, ya, dalam menjalankan syariat ini paling tidak ada 3 tingkatan, ada 3 level. Ya. Yang pertama, orang yang menjadi mujtahid. Yang kedua, yakni orang yang muttabi. Dan yang ketiga adalah muqallid atau taklid. Nah, yang pertama ada orang yang masuk dalam kategori mujtahid. Siapa yang disebut sebagai orang yang mujtahid? Ya, tentu orang yang memang waktunya, tenaganya, fisiknya, kemampuannya digunakan untuk apa? Untuk mengambil hukum, ya, istinbat hukum. Nah, dari mana dia ambil? Tentu dari sumber hukum. Apa sumber hukum? Nah, tentu yang pertama tingkatannya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas, ya. Nah, untuk kita bisa paham hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, tentu kita membutuhkan apa? Metode, ya. Karena ada sekarang aliran mengatakan mari kita kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Artinya mereka menyuruh kita untuk menggali, mengkaji, memahami isi Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya kita diperintah untuk menjadi orang yang mujtahid, ya. Kita diperintah untuk menjadi orang yang berada di level yang pertama. Gampang atau sulit atau mudah? Tentu sulit, ya. Nah, siapa yang termasuk orang yang menjadi mujtahid? Ya.
orang yang benar-benar mampu menggali hukum yang ada dalam Quran dan As-Sunnah. Tentu seperti yang kita tahu bahwa muncullah ulama-ulama mazhab, ya, yang masyhur kita kenal mazhabul arba'ah. Walaupun mazhab itu luar biasa banyak, ya, ratusan, tetapi yang sampai ke kita itu 4 ini, ya, yang masyhur. Yakni yang pertama adalah mazhab Abu Hanifah atau yang disebut dengan mazhab Hanafi, ya. Jadi Abu Hanifah lahir kurang lebih tahun 80 Hijriah, ya. Nah, terus yang kedua yakni Imam Malik atau yang disebut dengan mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki atau Imam Malik beliau lahir tahun 93 Hijriah. Nah, setelah itu Imam Syafi'i atau yang disebut dengan mazhab Syafi'i. Beliau lahir tahun 150. Ketika Abu Hanifah meninggal tahun 150, saat itu pun tahun yang bersamaan Imam Syafi'i lahir, ya. Nah, terus yang keempat Imam Hambali, ya, atau yang disebut dengan mazhab Hambali. Beliau lahir 164, ya, pada tahun 164. Itulah masa-masa kejayaan umat Islam, di mana 4 orang ini beliau termasuk orang yang berada di level yang pertama, yakni mujtahid. Kenapa mereka disebut mujtahid? Karena dari sisi kemampuannya, ya, mampu menggali hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran 6.000 ayat lebih, belum lagi hadis ribuan, ya. Tentu untuk bisa menggali ilmu dalam Quran dan hadis itu butuh ilmu penunjang. Jadi syarat disebut orang mujtahid itu yang pertama dia menguasai Al-Quran, ya. Maksudnya menguasai Al-Quran mulai dari hafalannya, makna-maknanya, ilmu-ilmunya, ya, asbabun nuzulnya, nasih mansukhnya, ya. Pokoknya semua yang terikat dengan Al-Quran dia harus kuasai. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah kita kira-kira bisa masuk ke level mujtahid? Sudah tidak kita hafal Al-Quran? Seandainya apa, paham tidak Al-Quran? Banyak kita hafal Al-Quran. Kalau hafal, kalau mau fokus ngapal, cukup 2 tahun 3 tahun selesai, ya. Tetapi apakah sudah cukup kita menggali Quran lewat hafal? Tidak, ya. Harus mengkaji ilmu-ilmunya. Nah, sekarang syarat yang pertama ini sudah kita kuasai, misalkan, ya, menguasai Quran. Kita tahu asbabun nuzulnya, nasih mansuhnya, ulumul Quran dan seterusnya, ya, apal maknanya dan seterusnya. Nah, tentu yang kedua kita juga harus paham ilmu bahasa Arab, ya. Di mana ilmu bahasa Arab ini juga banyak turunan-turunannya, mulai dari ilmu nahunya, ilmu sorofnya, apalagi ilmu balaghahnya, ilmu ma'aninya, ilmu badi', ilmu bayan, ilmu mantek, ya, belum insya'nya dan seterusnya. Itu harus kita kuasai, ya. Kita belum sampai kepada kajian Quran, kita masih dalam proses memahami alat, ya, mencari atau belajar ilmu alatnya. Ilmu alatnya saja bertahun-tahun kita tuntut, ya. Ini adalah salah satu luasnya yang namanya ilmunya Allah SWT. Dan seorang yang menjadi mujtahid harus bisa menguasai ilmu-ilmu ini, ya. Belum lagi harus kuasai ilmu usul, ya. Apa artinya ilmu usul? Usulul fiqh. Jadi ilmu fikih ini sudah matang, ya. Artinya ini hukumnya wajib, ini hukumnya haram, ini hukumnya sunnah. Nah, dari mana kok ini bisa hukumnya wajib? Dari mana ini hukumnya sunnah? Dari mana ini hukumnya haram, ini mubah dan seterusnya? Tentu hasil kajian daripada kaidah atau
ilmu usul, ya, usulul fiqh. Nah, makanya kalau kita kaji dalam kitab usul fiqh itu nanti yang harus kita pahami itu hukum-hukum itu apa saja, ya. Nah, jadi dalam kitab usul kan ada 9 macam hukum. Yang pertama apa? Wajib, ya. Apa definisi wajib? Sesuatu yang harus kita jalankan, ya. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa, ya. Apa contohnya? Sholat. Kenapa kok sholat itu wajib? Tentu ada dalilnya, ya. Apa dalilnya dalam Al-Quran? Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Itu ada makna perintah, fi'il amr, ya. Dan amar itu menunjukkan sebuah perintah. Nah, ada yang sifatnya perintah penekanan, wajib. Ada yang sifatnya perintah tapi tidak ditekankan. Nah, itu nanti ada turunannya sunnah. Ya. Makanya amar perintah, ya, itu nanti ada yang sifatnya wajib, ada yang sifat sunnah. Nah, yang kedua larangan Allah. Ya. Larangan Allah ini juga nanti dibagi 2. Ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya makruh. Maka ketika kita melakukan perkara yang wajib berarti dapat pahala, ditinggal dapat dosa. Nah, terus yang kedua, hukum yang kedua apa namanya? Apa namanya sunnah? Jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Seperti apa? Banyak. Nah, sunnah harus kita tahu lagi, ya. Jadi sunnah itu definisinya nanti bisa berbeda tergantung dari sudut apa, ya, ilmu apa. Kalau sunnah menurut ilmu hadis, makna sunnah itu adalah semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, ya. Baik itu yang sifatnya nasihat, akhlak, hukum, semuanya. Pokoknya yang sumbernya dari Nabi itu disebut sunnah, ya. Sunnah dari definisi ulama hadis. Ada dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan, menjalankan sunnahku, kata beliau, maka dia termasuk orang yang cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka dia pasti akan bersamaku di dalam surga. Ini sunnah dari sisi ulama hadis. Pokoknya ucapan Nabi, ya, amalkan. Makanya di dalam Al-Quran Allah sampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi Nah, dalam ilmu qiraat, ya, ada 2 metode cara membacanya di sini. Khusus pada kata uswatun. Apa artinya uswah? Apa benar uswah? Ada uswah? Uswah apa? Uswatun. Nah, uswah, ya, bisa dibaca uswah dhamma, bisa juga dibaca iswah, ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun. Ada juga bisa. Tentu pasti ada hikmah. Kalau dibaca berarti itu adalah dhamma. Dhamma ini tanda i'rab rofa. Rofa itu artinya tinggi, atas, ya. Artinya kalau mau menjadi atau mengikuti Nabi, silahkan ikuti sunnah-sunnah Nabi yang sifatnya tinggi, yang sifatnya berat. Sholat tahajud, sholat malam. Seandainya tidak mampu, ya, kita belajar dari yang kecil-kecil. Makanya iswah, kasroh itu tanda i'rab khafat. Khafat itu artinya rendah, ringan. Mulai dari yang ringan dulu, ya. Jadi yang penting kita tanamkan, mempraktekkan sunnah Nabi yang kecil-kecil dulu saja, ya. Biasanya kalau kita langsung praktekkan sunnah Nabi yang besar-besar, kita tinggalkan yang kecil-kecil, kita sepelekan, biasanya pasti ada kepentingan, ya. Misalkan dia sholat tahajud, ya, sunnah yang kecil-kecil dia tidak jalankan. Misalkan baca doa sebelum makan,
minum, memegang makanan dengan tangan kanan, ya. Ini kan sunnah-sunnah kecil. Tapi setiap makan pakai tangan kiri, setiap makan dia berjalan, ya. Itu sunnah-sunnah kecil. Nah, tidak dia jalankan sunnah yang kecil, tapi langsung dia jalankan sunnah yang besar. Biasanya itu ada kepentingan, ya. Misalnya sholat malam, kenapa dia sholat malam? Bisa jadi supaya lulus pas ujian. Kalau selesai ujian lulus, selesai sholat malam, ya. Atau sholat duha supaya lancar rezeki. Biasanya karena pondok, kiriman kanduk bisa. Baca hadis, saya sholat duha maka akan lancar rezekinya. Langsung sholat duha. Silahkan ketimbang nih kan. Tetapi kita belajar mempraktekkan sunnah Nabi yang kecil-kecil, ya. Kalau sudah kita tanamkan dalam hati kita yang kecil-kecil, maka tentu mudah-mudahan kita termasuk dari hadis Rasul yang mengatakan tadi, ya, siapa yang menjalankan sunnah maka dia termasuk orang yang cinta kepada. Siapa yang cinta kepadaku maka kita akan bersama di surga. Ada yang ingin jumpa dengan Nabi? Kalau sekarang kan tidak bisa, ya. Kalau lewat jalur mimpi ada yang bisa, ada yang tidak, ya. Mudah-mudahan kalau kita ketemu dengan Rasul, insya Allah. Karena kalau setan tidak akan mampu menyerupai seperti Rasul, ya. Siapa yang sudah mimpi ketemu Rasul? Saya sang Rasul si jago. Wah, ya. Terus, ya. Jadi sunnah, sekali lagi, sunnah menurut makna ahli hadis itu adalah semua ucapan, perbuatan, pokoknya dari Nabi sumbernya, ya. Nah, terus yang kedua, sunnah menurut ulama usul. Apa artinya sunnah menurut ulama usul? Ucapan, perbuatan Nabi yang ada hukumnya, ya. Karena banyak ucapan-ucapan Nabi tidak hanya berisi hukum, ada tentang nasihat, ada tentang akhlak, ya, ada tentang kebiasaan-kebiasaan. Nah, kalau sunnah menurut ulama usul, diambil sunnah-sunnah atau hadis Nabi yang mengandung hukum. Kan banyak di dalam sunnah Rasulullah, hadis Nabi yang menunjukkan perintah di situ, yang menunjukkan larangan di situ. Pokoknya yang ada nilai hukumnya. Nah, itu disebut sunnah menurut ulama. Nah, kalau sunnah menurut ulama fikih, baru ini yang dibahas, ya. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggal tidak berdosa. Seperti apa? Banyak sekali, ya. Sholat sunnah, tahiyatul masjid misalkan, dan seterusnya, ya. Yang ketiga ada namanya hukum haram. Hukum haram apa artinya? Ditinggal dilakukan dosa, ditinggal dapat pahala. Terus yang keempat, adiknya haram, makruh. Apa artinya makruh? Kalau dilakukan dapat mau apa aku, ya. Kalau ditinggal dapat pahala. Kalau dilakukan tidak berdosa, ya. Itu makruh. Dilakukan tidak berdosa, ditinggal malah dapat pahala. Misalnya contoh mendahulukan tangan kiri, ya. Kalau kita wudhu akan disunahkan tangan kanan. Nah, dia dahulukan tangan kiri maka makruh. Seandainya pun dia lakukan tidak sampai dia berdosa. Tapi kalau dia tinggalkan dapat pahala. Sudah berapa itu? 4, ya. Nah, hukum yang kelima apa? Mubah. Apa artinya mubah? Mubah itu boleh. Artinya boleh itu mau dikerjakan ataupun tidak ada pahalanya atau tidak ada dosa. Tapi ini kalau kita mengkaji dari sisi tasawufnya, ya. Jadi Imam Al-Ghazali menyampaikan
amalan manusia itu tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama ketaatan, yang kedua kemaksiatan, dan yang ketiga perkara mubah. Nah, kalau tadi kita bahas ketaatan itu bisa bermakna wajib dan sunnah, kalau kemaksiatan bisa haram dan makruh ya. Nah, yang ketiga kata Imam Al-Ghazali adalah perkara mubah. Nah, kita cek sekarang dalam sehari semalam kita melakukan ketaatan berapa lama, berapa waktu? Misalnya sholat, ya, puasa, hanya beberapa waktu. Ya. Kita cek lagi perkara mubah itu bisa berubah menjadi taat kalau kita niatkan untuk ibadah. Termasuk ketika kita makan, ya, kan kita wajib makan, artinya pasti tiap hari kita makan. Nah, makannya itu supaya tidak sekedar kenyang saja, maka niatkan untuk ibadah. Maka makan itu akan mengandung pahala ibadah. Nah, kita minum, niatkan ibadah. Kita tidur, niatkan ibadah. Caranya bagaimana? Minimal kita berdoa, ya. Apa doanya? Banyak. Doa tidur, doa makan, sampai doa masuk WC, ada semua doanya. Doa pakai sarung, doa buka sarung, doa ngawok, ada lengkap. Ya. Kalau kita tidak hafal doa-doa itu ya cukup Bismillahirrahmanirrahim. Selesainya kita baca Alhamdulillahirabbil. Maka akan bernilai ibadah. Maka akan sesuai dengan tugas kita hidup di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Maka 24 jam itu akan bernilai ibadah. Paham ya? Itu harus. Makanya ilmu itu mahal, ya. Artinya mahal ketika kita melakukan apapun atas dasar ilmu, maka akan bernilai di sisi Allah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sampai dalam salah satu kitab, ya, kitab Hidayatus Salikin, di situ disebutkan, bahkan dalam kitab yang kita kaji subuh, ya, kalau tidak salah Talimut Talim, ya, orang alim dengan ahli ibadah, jadi setan itu dia lebih sulit menggoda orang alim satu daripada berapa perbandingannya? 1000 ahli ibadah. 1000 ahli ibadah bagi setan lebih gampang daripada menggoda satu orang alim. Kenapa? Karena dia memiliki ilmu, ya, dia melakukan suatu atas dasar ilmu. Maka beruntunglah kita yang mengkaji, mendalami ilmu agama, ya, khususnya ilmu syariat, ilmu fikih. Itu yang kelima, ya, mubah. Terus yang keenam, hukum sah atau sahih. Ya. Apa artinya hukum sah? Jadi sah itu adalah ma yujtama'u fihi asyurut wa rukun. Sesuatu yang terkumpul syarat dan rukun. Itu disebut sah. Misalnya sholat dikatakan sah karena sudah memenuhi syaratnya, memenuhi rukunnya. Apa misalkan syarat sah sholat? Berwudu, bersuci. Apalagi menutup apalagi menghadap apa artinya syarat? Sesuatu yang harus terpenuhi sebelum ibadah itu, ya. Kalau mau sholat, apa dulu persyaratannya? Bersuci dulu, ya, hilangkan najis, menutup aurat dan seterusnya. Nah, itu namanya syarat sudah Nah, setelah itu kita sholat. Nah, dalam sholat kita jalankan rukun itu. Kalau sudah terpenuhi rukunnya, syaratnya, maka disebut sholat itu sah. Yang ke berapa? 7. Lawannya sah namanya batal. Nah, batal itu sebaliknya, tidak terpenuhi syarat atau rukun. Ya. Sekarang syaratnya terpenuhi, rukunnya tidak sah.
atau rukun terpenuhi tapi syaratnya tidak sah. Nah, inilah yang disebut dalam Al-Qur'an fawailul lil musallin, ya, allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal. Nah, dalam ayat yang singkat ini apa artinya? Fawailun, wail, apa kanan wail? Celaka. Maka celaka. Siapa yang disebut celaka di sini? Lil musallin, yakni bagi orang yang sholat. Lah, orang sholat bisa disebut celaka. Tapi sholat yang bagaimana? Allazina hum an sholatihim sahun, yang mana mereka yang sholat itu sahun, lalai. Apa artinya lalai? Ulama menjelaskan, pertama, lalainya itu bisa sebelum sholatnya lalai, artinya dia tidak terpenuhi syarat sah sholatnya, ya. Bisa jadi wudunya tidak sempurna, ya. Atau bisa jadi auratnya masih terbuka, atau tertutup auratnya tetapi merusak khusyuan yang lain. Misalkan sholat pakai kaos, ya. Kalau kita main bola pakai kaos kan tidak masalah, ya. Tapi ini sholat menghadap Allah pakai kaos. Ya, kalau kaos tanpa gambar, ini ada gambarnya, ya. Nah, yang di belakang ada tulisan, ada gambar, ini mengganggu orang yang sholat di belakang, ya. Nah, terus yang kedua, makna daripada sahun itu, ya, terpenuhi syaratnya sebelum sholatnya terpenuhi, tetapi tidak terpenuhi rukunnya, ya. Itu juga disebut sahun lalai. Misalkan syaratnya sudah terpenuhi, tapi saat sholatnya mulai dari takbir sampai salam ada rukun yang tertinggal, ada sunnah-sunnah yang tidak sempurna, itu juga bisa disebut sahun, ya. Makanya harus dihafal, diperhatikan itu rukun sholat. Nah, Nabi tidak pernah rukun sholat ada 13. Nabi tidak pernah mengatakan itu, ya. Nah, maka yang menjelaskan itu adalah ulama-ulama mujtahid yang mengambil dari ayat Quran, mengambil dari hadis. Ini loh dalil-dalilnya, muncullah bahwa ini rukun-rukunnya. Ada berapa rukun sholat? Yang pertama rukun apa? Qalbi. Berapa rukun qalbi? Apa itu? Yang kedua rukun qauli. Ada berapa rukun qauli? 2 unit. Susah. 5, ya. Ini makanya kalau ngaji itu harus difungsikan otak sama lisannya, ya. Kadang kita kalau ngaji masuk lewat telinga kiri, keluar lewat telinga kanan. Masuk lewat dua-duanya, kiri kanan, ndek sogu lang luang lain lang sogu. Nah, maka otak ini, telinga ini, panca indera ini harus difungsi. Karena ilmu, ya, adatnya ilmu itu bisa masuk lewat panca indera. Bisa lewat mata, bisa lewat telinga. Nah, bayi ketika berada di rahim ibundanya, dia mendengar, ilmu bisa masuk itu hanya lewat telinga saja, ya. Jadi ketika orang tuanya berbicara, ya, dia mendengar, mata tidak berfungsi, ya. Nah, tetapi ketika sudah lahir, maka berfungsi panca inderanya, ya. Meraba sudah bisa, terus pendengarannya, penglihatannya, dan seterusnya. Nah, kita untuk mendapatkan ilmu itu ya dari panca indera itu, ya. Rukun qauli 5. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua apa? Suratul baca suratul. Yang ketiga aneh. Dinesah sembahyang lebuk desa, ya. Sekadar mengingatkan. Yang ketiga rukunnya adalah tasyahud, ya. Tasyahud akhir, tahiyat akhir.
Kalau tasyahud awal itu sunnah. Nah, yang wajib rukunnya itu tasyahud akhir. Yang keempat, sholawat. Yang kelima, salam. Salam kemana? Salam ke kanan. Nah, terus yang ketiga, rukun fi'il. Ada berapa? 6 ya. Disertakan tumakninah. 7 bagi yang ditambah tumakninah, tapi harus ada tumakninah ya. Nah, mana yang 6? Yang pertama adalah berdiri. Yang kedua, ruku. Yang ketiga, ruku langsung sujud. Iktidal ya. Terus yang keempat, sujud. Yang kelima, duduk antara dua sujud. Apa lagi? Yang keenam adalah tasyahud akhir ya. Tasyahud awal itu adalah sunnah abad atau sunnah ayat? Pinter. Itu namanya rukun dan syarat. Nah, makna sahun yang ketiga itu adalah syaratnya sudah terpenuhi ya. Rukunnya sudah terpenuhi, tetapi ini yang paling penting ya, tetapi sholatnya dalam keadaan apa? Riya. Yura'u, mereka sholat tapi dalam keadaan riya. Kenapa bisa riya? Supaya kita tidak riya. Itulah fungsi kita belajar ilmu ihsan, ilmu hati atau ilmu tasawuf. Apa ciri ilmu tasawuf itu, ilmu ihsan itu? Apa definisi ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka ya. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kau tidak mampu melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat. Nah, kalau kita tanamkan dalam setiap ibadah Allah melihat kita, maka tentu kita tidak akan melakukan pelanggaran ya. Ini harus kita pahami, kita kuasai hukum-hukum supaya kita benar dalam menjalankan syariat khususnya ya. Nah, yang kedelapan ada namanya rukhsah ya. Jadi rukhsah itu keringanan ya. Apa contohnya? Misalkan sholat zuhur harus dilakukan di waktu zuhur, asar dilakukan di waktu asar, tapi karena ada sebab, misalnya musafir atau sakit misalkan ya, maka nanti boleh untuk dia jamak, dikumpulkan dalam satu waktu. Kalau di waktu awal zuhur maka disebut jamak takdim. Kalau diakhirkan namanya jamak takhir ya. Atau bangki haram dimakan, tapi karena tidak ada makanan lain maka menjadi boleh. Itu namanya rukhsah ya. Nah, itu hukum-hukum yang harus kita pahami. Dan yang terakhir namanya al-azimah ya. Hukum al-azimah. Apa artinya al-azimah? Secara umum hukum sholat wajib, hukum puasa Ramadan wajib, itu namanya al-azimah ya. Dan itu hasil dari istimbat hukum orang-orang yang disebut mujtahid, yang sudah memenuhi syarat-syarat. Nah, kita tentu bukan orang mujtahid ya. Harus kita akui kita bukan. Kalau kita disuruh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, berminat kembali, ya tinggal kita baca doang, hanya buka lembaran-lembaran saja. Itu bukan namanya menggali hukum ya. Maka tentu paling tidak kita berada di level yang kedua. Apa level yang kedua? Ittiba atau muttabi, yakni orang yang mengikuti hasil dari mujtahid tadi ya, karya-karyanya, pemikirannya, hukum-hukum yang diambil tadi. Dan kita mengikuti sekaligus kita juga paham. Misalnya sholat itu hukumnya wajib, kita ikuti wajib ya. Nah, ini dalilnya. Sedekah kita ikuti, ini dalilnya. Puasa kita tahu, ini dalilnya ya. Kita ikuti plus tahu dalil. Itu namanya muttabi ya. Nah, yang ketiga ada namanya muqallid ya, atau orang yang bertaklid
taklid itu yakni orang-orang awam. Yang penting dia ikut sholat ya sholat, puasa ya puasa, sedekah ya sedekah. Ya. Aku dalil, dia tahu. Aku kok bisa sembahyang. Seperti itu. Itu namanya taklid. Ya, mengikuti guru. Misal gurunya aja nih teman-teman, aku kok mana-mana tak, perlu dalil-dalil. Ya. Maka itu namanya taklid. Dan tentu kita sebagai santri paling tidak kita harus memahami ilmu-ilmunya ya. Termasuk dalam hal kita berzikir. Jadi berzikir ada perintah. Nah, ketika ada perintah tentu ada aturannya, ada cara-caranya, ada metode-metodenya. Ada ulama-ulama yang memberi rumus. Begini cara zikir. Ya. Makanya muncul tarekat-tarekat. Metode zikirnya berbeda-beda. Kalau yang kita ikuti di pondok kita ini namanya TQN, ya, Tarekoh Qadiriyah Naksabandiyah. Ada 2 metode zikir di situ. Ada zikir jahar, ada zikir sir. Zikir jahar itu dengan la ilaha illallah, disuarakan. Ya. Nah, yang kedua ada namanya zikir sir, zikir tanpa suara, ya, dengan hati, dengan sir. Ya. Dan tentu zikirnya di sini tujuannya sebagai pembersihan. Ya. Karena tubuh kita menurut ulama khususnya Imam Ar-Rabbani atau Imam An-Naqsyabandi, ya, di tubuh kita ini ada beberapa titik yang di situ bisa bersemayam nafsu, bisa bersemayam setan, sifat-sifat yang tidak baik. Nah, itulah yang dibersihkan. Ya. Ada di sini sifat kupu, ya. Ada namanya sifat al-bahimah, binatang jina. Ada as-subu'iyah, binatang buas, ya, sifat-sifatnya. Ada juga sifat as-syaitoniyah, sifat setan. Seperti apa? Iri, dengki. Nah, itu dibersihkan. Ya. Ada juga sifat ar-rabbani, sifat ketuhanan. Ya. Allah yang pantas memiliki sifat kuasa, maha kuasa, maha kaya, maha segala. Nah, ada manusia di dalam dirinya itu memiliki sifat keakuan. Aku yang paling kaya. Aku pihak ni yang mendiara aku di bujeri. Wah, mulai. Ya. Nah, berarti itu digoda di titiknya itu oleh setan. Supaya apa? Memiliki sifat seperti sifat Tuhan. Karena yang sombong itu yang pantas adalah Tuhan. Ya. Kita tidak berhak untuk sombong. Apa yang perlu kita sombongkan? Tidak ada. Ya. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, mengajarkan kita 5 cara supaya tidak sombong. Ya. Maksudnya kalau kalian bertemu dengan 5 orang, bagaimana tekniknya? Pasti kita bertemu dengan 5 jenis orang. Ya. Yang pertama, ketika kau berjumpa dengan orang yang lebih besar dari kita, maka katakan dia lebih baik dari kita. Kenapa? Karena umurnya lebih banyak, lebih besar, maka tentu kebaikannya lebih banyak dari kita. Seperti itu cara berpikir. Ya. Terus yang kedua, kalau kita bertemu dengan orang yang lebih kecil dari kita, umurnya lebih kecil, maka tetap kita katakan dia lebih baik. Jangan kita katakan, oh saya lebih hebat, ya itu to'an aja. Tetap katakan dia lebih baik. Kenapa? Karena umurnya kecil, bisa jadi dosanya sedikit. Kita yang banyak, ya, yang tua, bisa jadi dosanya lebih banyak. Ya. Nah, yang ketiga, ketika kita bertemu dengan orang yang alim, ya, orang yang lebih pintar dari kita, maka kita tetap katakan dia lebih baik. Kenapa? Karena Allah lebih memberikan dia kemuliaan lewat ilmu. Jadi setiap kebaikan yang dia lakukan atas dasar ilmu, maka tentu ditinggikan derajatnya oleh ketimbang itu kebaikan itu kena, itu alasan, itu dalil, itu tunde, kena tunde. Ya. Terus yang keempat, ketika kita berjumpa dengan orang yang lebih bodoh dari kita, ya, maka tetap katakan dia lebih baik. Paham ya? Dia lebih baik. Kenapa? Karena
dari kebodohannya itu seandainya dia melakukan keburukan, ya, bisa jadi wajar. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Dia tidak tahu yang dia lakukan itu salah. Nah, kalau kita tahu ini hukumnya haram, ini kita tahu ini tidak boleh, tapi tetap saja kita lakukan, lah ini yang luar biasa. Dosanya bergelanya terus. Ya. Nah, melakukan dosa karena ada ilmunya, ini yang baik. Nah, yang terakhir, ketika kita bertemu dengan pendosa atau orang yang jahat, bahkan kafir sekalipun, ya, tetap kita katakan dia lebih baik. Kenapa? Karena kita tidak tahu akhir hayat kita itu apakah baik atau buruk, selamat atau tidak. Bisa jadi kita yang sombong, karena sombong, ya, di akhir hayat malah kita su'ul khotimah. Nah, sedangkan yang pendosa tadi atau penjahat tadi di akhir hayatnya malah bisa bertobat dan masuk ke dalam surganya. Itu kita tidak tahu, ya. Maka tentu kita harus menuntut 3 ilmu akidah, ilmu syariah, dan ilmu akhlak. Perlu ilmu akhlak, ya, untuk menuntut kita supaya tidak berlaku sifat-sifat yang mungkar tadi, sombong, iri, dan seterusnya, ya.